Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Oke, untuk tutorial Microsoft Access kali ini kita akan coba bahas sebuah komponen yang bernama tab control ya. Jadi komponen tab control ini sengaja saya tempelkan di sebuah form, dimana tab control ini bentuknya mirip seperti map. Teman-teman saya rasa tahu ya namanya map. Jadi map itu kelihatannya satu, tapi di dalamnya bisa kita isikan berlembar-lembar kertas, sama dengan fungsi tab control yang sekarang akan saya jelaskan. Jadi apabila kita ingin menampilkan sesuatu yang sangat banyak sekali, kita ingin menampilkan bermacam-macam informasi ke dalam sebuah tampilan form ya, tampilan form satu layar, maka tidak akan pernah cukup satu layar itu. Maka untuk meringkas hal itu saya menggunakan sebuah komponen atau kontrol yang bernama tab control. Di dalam tab control ini nanti jadi saya bisa memfungsikan seperti sebuah map ya, sehingga tampilan informasi yang saya inginkan bisa tampil semuanya bisa disederhanakan atau diringkas. Ini contohnya. Jadi yang ada di depan Anda ini, yang saya tampilkan ini adalah contoh fungsi tab control. Jadi di sini bisa kita isikan, bisa kita tambahkan tabs ya, atau jendela ya. Biar kita tambahkan berapapun kebutuhan kita, sehingga dengan tampilan yang cuma segini ini, jadi cuma segini aja ini. Tapi ini contohnya ya, sudah menampung 4 macam informasi loh. Data pribadinya, fotonya, data penjualannya maupun barang terjualnya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke project kita. Kita punya form kasir ya. Saya buka dulu. Dimana di form kasir ini kan sudah tampil bermacam-macam informasinya. Ini aja sudah kelihatan ribet ya. Tampilan seperti ini aja sudah sangat kelihatan ribet. Ini barang terjualnya juga tidak langsung tampil. Ini di video saya yang sebelumnya saya bahas bahwasannya untuk menampilkan barang terjualnya pakai tombol ini, pakai button ini. Nah, bagaimana kalau seandainya semua itu ingin saya tampilkan langsung, nggak perlu pakai button? Ini aja udah ribet. Bagaimana kalau saya tambahkan sebuah tampilan barang terjual? Otomatis sangat membingungkan ya, sangat membingungkan. Sehingga saya akan menggunakan tab control di sini. Jadi nanti di form utama ini hanya akan saya sisakan kode sama nama kasir. Ya, jadi di form utama ini saya hanya akan menyisakan langsung tampil gitu ya, kode sama nama kasir. Untuk selebihnya nanti akan saya masukkan ke dalam tab control sesuai dengan jenis informasinya masing-masing. Jadi nanti ada fotonya, ada detail infonya, jadi ada tab-tab yang saya buat sesuai dengan fungsi masing-masing informasi tersebut. Oke, langsung aja bagaimana cara membuat tab control itu. Saya klik kanan, saya desain ya. Oh maaf, ini mungkin akan saya buat file baru. Jadi saya tidak akan membuat form baru. Yang sekali lagi saya tidak akan membuat form baru, tapi form yang sudah ada ini, maaf, form yang sudah ada ini akan saya save as ya. Jadi saya duplikat itu istilahnya. Jadi ini juga termasuk trik ya, cara cepat. Saya pengennya, karena form ini kan sudah sesuai, sudah pas, sudah benar gitu ya. Mungkin secara fungsi navigasi juga sudah ada semuanya. Jadi form ini akan saya duplikat. Caranya simpel sekali, Anda lihat. Saya klik ini formnya, kemudian copy paste. Anda lihat situ, tinggal kasih namanya aja. Namanya otomatis tidak boleh sama. Kasih nama gini aja ya, FRM kasir tab control. Gitu aja. Sekarang saya udah punya form baru bernama FRM kasir tab control, dimana ini isinya sama dengan FRM kasir. Cuma untuk yang tab control ini nanti akan saya rubah ya, saya ganti dengan komponen tab control sehingga semua informasinya akan masuk ke situ. Oke, perhatikan ini akan saya desain. Nah ya, kita tahu bahwasanya tombol ini tadi, button ini ya, button ini adalah menampilkan sebuah form yang berisi barang terjual. Kita masih ingat kan di video sebelumnya, form apakah itu? Nama formnya adalah FRM barang terjual. Ini, coba saya buka dulu. Nah ya, inilah formnya yang saya tampilkan
melalui sebuah button nih. Nanti langsung tampil, tidak melalui button. Jadi ini saya hapus aja, saya klik, saya delete. Berikutnya saya akan menyediakan tempat dulu, karena nanti kalau saya masukkan tab kontrol, ini segalanya akan tertutup. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, untuk section detail akan saya coba besarkan dulu areanya, gitu ya. Saya besarkan dulu areanya, nanti saya sesuaikan kalau udah pas. Jadi kenapa saya mau memasukkan tab kontrol di sini? Lalu mana komponennya? Di menu desain, di control, ini ada tab control ya. Jadi ini tab control. Jadi lewat situ. Ini saya tinggal klik, lalu saya letakkan di sini. Boleh langsung di drag supaya kita besarnya juga sesuai segini misalkan. Saya lepas, sudah ada 2 buah page ya, 2 buah page. Ini maunya berapa? Terus gimana gantinya? Sebentar, saya kasih satu persatu. Ini lihat, kalau mau ganti nama tabnya ini, ya, ini secara default tampillah 2 buah tab atau jendela. Untuk mengganti namanya ini bisa melalui property sheet, ya, bisa melalui property sheet, ya. Sekali lagi. Jadi di sini kalau Anda lihat, saya tampilkan property sheet-nya, saya klik begini, ini belum. Jadi hati-hati. Ketika Anda klik ini, maka yang sedang Anda pilih ini adalah tab kontrolnya. Ya, sedang Anda pilih ini adalah tab kontrolnya. Padahal di dalam tab kontrol itu ada bermacam-macam lembar atau page gitu loh. Jadi kalau begini artinya Anda lihat ini. Jadi properti sheet di sini adalah tab kontrolnya. Tapi ketika Anda klik salah satu page, nah ini baru. Anda di sini sedang memilih salah satu page, kebetulan page 72. Jadi bedakan. Jadi kalau ketika Anda ingin merubah nama page 72, merubah nama page 73, kalau gini ya belum. Karena ketika begini Anda itu sedang memilih tab kontrolnya. Ibarat kata gitu, Anda sedang mengambil mapnya gitu loh. Jadi Anda megang mapnya. Tapi ketika Anda aktif begini, Anda sedang memegang salah satu kertas di dalam map itu gitu ya. Salah satu kertas di dalam map tersebut. Ininya seperti itu. Nah, untuk mengganti namanya gampang sekali. Anda klik aja ini. Nah, belum ya Anda lihat. Anda klik, pokoknya diklik sampai property sheet-nya menunjukkan bahwa Anda telah ngeklik pada page yang bersangkutan. Anda klik gini misalkan. Nah, seperti itu. Lalu caption-nya. Ya, di sini saya isi apa? Untuk tab pertama saya isi adalah detail kasir. Jadi tampilan data detail dari kasir. Ya, data detail dari kasir. Untuk page 73 saya klik di sini. Nah, ini lihat ya, beda ya. Ini sama ini berbeda. Ya, sekali lagi. Ini adalah page-nya ya. Jadi bagian di dalam tab kontrol itu, di dalamnya. Untuk page 73 tak ganti dengan fotonya. Nah, ini kurang. Saya pengen menambahkan 2 buah tab. Yang pertama adalah untuk menampilkan ini. Nah, menampilkan ini data penjualannya dilakukan oleh kasir, dan page berikutnya lagi adalah barang terjualnya. Otomatis saya harus menambahkan page. Bagaimanakah caranya? Simple. Anda tinggal klik kanan di sini. Anda tinggal klik kanan di tab kontrolnya, ya, terserah di mana. Anda tinggal klik kanan di tab kontrolnya, insert page. Klik kanan lagi, insert page lagi. Oke ya, teman-teman. Misalkan kebanyakan nih. Aduh, kebanyakan ini, butuhnya cuma 2, kok tambah 1 lagi, kok 3. Ya sudah, dihapus aja, mana yang dipakai. Ini misalkan klik kanan, Anda pilih delete page. Simple ya. Jadi klik kanan itu ada untuk menyisipkan, menambahkan ataupun menghapus, mengurangi. Oke, sekarang page 74. Saya klik. Ya, belum ya, Anda lihat, klik lagi. Nah, sudah kena. Pokoknya entah berapa kali nggak ngerti ya. Karena kalau begini juga nggak 2 kali langsung kan. Intinya Anda cek. Anda mau ngapain? Saya mau ganti judulnya ini. Anda cek property sheet-nya sudah menunjuk ke page atau belum, ataukah masih ke tab kontrol seperti ini. Intinya begitulah. Oke. Page 72. Data penjualan. Dan yang page 75 captionnya, saya klik ke caption sini, barang terjual. Nah, selesai, ini saya tutup property sheet-nya biar nggak ganggu. Sekarang Anda lihat ya, untuk fotonya dulu, karena udah ada tab, nama tabnya, maka judul saya hapus. Ini saya klik, saya hapus, cuma judulnya aja.
Fotonya saya pindah. Cara pindahnya hati-hati. Ya, hati-hati cara pindahnya. Jangan sampai begini. Karena kalau begini, Anda itu belum memasukkan ke dalam tab kontrol. Jadi tolong kalau map itu dibuka dulu gitu loh ya. Jangan sampai kalau bisa dibayangkan ya, Anda punya map ya. Anda menaruh sesuatu, maksudnya ke dalam map. Jangan sampai sesuatu itu di bawahnya map gitu loh, hati-hati. Masuk ke dalam map, bukan diletakkan di bawahnya map. Kalau Anda menaruh komponen kemudian kakinya begini, maka itu belum masuk ke dalam map. Perhatikan cara pindahnya. Contoh foto, saya klik, kemudian saya cut. Mau saya taruh di sini. Begini, ini belum. Hati-hati ya. Ini belum. Harus Anda klik begini. Nah, jadi harus sampai begini. Perhatikan ini, ada kayak frame yang di-select gitu ya. Jadi hati-hati, jangan begini, salah. Ini begini. Baru kemudian Anda paste. Pastikan terpilihnya dulu baru paste. Maka masuk ke situ. Ya silakan mau dibesarkan misalkan. Boleh-boleh aja. Tempatnya besar segitu ya boleh, tidak ada masalah. Ya, segitu contohnya segitulah. Kemudian berikutnya apa lagi? Satu-satu. Makanya ini saya butuh tempat lain, area lain. Berikutnya adalah ini, alamat sampai jenis kelamin. Nanti saya masukkan ke detail kasir. Ini saya blok. Nah, begitu saya cut, perhatikan. Saya taruh ke sini. Detail kasir. Hati-hati, saya klik dulu. Nah, sampai gini baru saya paste. Maka tampillah di sini dia. Detail kasirnya. Oke ya. Berikutnya adalah ini, ini data penjualan dari kasir. Sama, itu akan saya cut juga. Saya taruhnya di sini. Data penjualan. Ya, saya aktif ke sini, lalu saya klik tombol paste. Menu paste ya. Kalau sudah, ini bisa kita naikkan tab kontrolnya, sudah areanya sudah kosong. Tab kontrolnya tak naikkan di sini supaya tidak terlalu ada jarak yang sangat jauh sekali seperti itu. Nah, untuk lebarnya silakan diatur. Jadi kalau kita kasir ini sisa nih tempatnya, foto sisa tempatnya. Tapi bagaimana dengan data penjualan? Oh sisa kok. Tapi hati-hati jangan dulu, barang terjual kan belum. Nanti kalau masa lebarnya nanti setelah barang terjual masuk baru kita tahu bahwa ini kelebaran atau cukup dan sebagainya. Oke, ini saya naikkan dulu. Nah, gini kira-kira. Nah, jadinya kan sudah cukup. Sekarang akan saya masukkan barang terjual. Bahwa sebelumnya di video sebelumnya barang terjual itu sebuah form yang saya panggil melalui button. Nah sekarang gimana langsung tampil pakai komponen. Apa komponennya, apa kontrolnya untuk meletakkan sebuah form ke dalam sini ya. Jadi sebuah form akan saya masukkan ke dalam sini. Itu pakai yang namanya subform or subreport, itu dia. Ya, pastikan kontrol wizardnya aktif. Lalu hati-hati ini saya aktifkan dulu ya, jangan sampai kondisi seperti ini. Aktifkan dulu. Nah, sudah aktifkan dulu di manakah tempatnya subform itu mau ditampilkan. Lalu saya select, saya pilih. Saya diaktifkan, kemudian pilih subform, klik, kemudian taruh ke sini. Nah, lihat ya. Kalau begini belum, hati-hati sampai ada warna hitam begitu ciri-cirinya. Maka berarti subform itu masuk ke dalam tab yang saya inginkan, yaitu barang terjual. Saya klik. Nah, di sini tujuannya adalah apa? Terbukalah sebuah form, yaitu FRM barang terjual. Maka tak pilih yang ini, use an existing form, yaitu FRM barang terjual. Saya pilih formnya, saya next. Di sini sudah sesuai ya. Ini adalah ibarat kata kalau yang saya tampilkan pakai button. Ini adalah find specific data. Jadi dengan di sini maka nanti tampilnya adalah barang-barang terjual yang sesuai. Barang-barang terjual yang sesuai saja. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan siapa kasir yang sedang tampil. Kalau di sini nanti tampil semua. Jadi Anda pilih ini supaya barang terjual yang tampil nanti datanya adalah barang terjual yang sesuai dengan siapa kasirnya. Anda pilih yang ini, yang atas. Show bla 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 bla. Lalu saya next. Ini judulnya saya rasa tidak perlu nanti, maka saya abaikan aja ini ya. Di sini saya abaikan aja name-nya, lalu saya finish. Nah, kan saya hapus nanti masalahnya. Sudah judul di sini. Di sini saya klik, saya hapus untuk judulnya. Nah, ini loh teman-teman maksudnya. Jadi ini cukup enggak? Kita lihat. Nah, ternyata ini kurang, maka dari itu
tab kontrol ini kayaknya lebarnya kurang gitu loh teman-teman, makanya ini saya klik tab kontrolnya. Jadi hati-hati, bukan ini yang diklik tapi tab kontrolnya, bukan page-nya tapi tab kontrolnya, beda ya. Ini akan saya lebarkan tab kontrolnya mungkin segini gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat pada page barang terjual, sehingga kan untuk subformnya bisa agak longgar gitu loh. Nah jadinya kan pas. Sekarang untuk tab kontrolnya kayaknya tingginya kurang nih, terlalu mepet ya tadi. Saya ke bawahkan, cukup saya rasa. Kayaknya untuk tab kontrolnya, nah dari situ saya ubah itu tingginya agak saya tambah, sehingga untuk subform yang barusan saya masukkan bisa saya tambahin juga. Di sini loh kan ada grand total, kan nggak bisa tampil. Kenapa lah? Karena kan masalahnya ini kurang tingginya, ini kayaknya masih kurang juga. Ya sudah, nggak apa-apa, Anda tambahkan lagi, disesuaikan saja. Untuk tab kontrolnya disesuaikan seberapa sih butuhnya, maka otomatis kita lihat dalamnya kita lihat dulu, maka nanti kita bisa tahu bahwasanya oh ternyata kurang untuk tingginya ataupun lebarnya, oh ternyata cukup, dan seterusnya. Nah itu mungkin segini aja. Nah sudah ya, saya rasa cukup segitu. Kita cek yang lainnya. Ini sekarang maka ini bisa saya agak sempitkan segini, karena udah ketahuan nih lebarnya segitu, maka ini pun bisa saya sempitkan atau disesuaikan lagi lah, intinya begitu. Di kasir Anda lihat oh segitu, foto ya bolehlah, data penjualan mau ditinggikan lagi boleh, misalkan data penjualannya banyak, misalkan bisa jadi banyak, misalnya gitu. Gak apa-apa disesuaikan seperti ini, misalkan barang terjualnya segini, cukup saya rasa ya. Jadi contohnya fungsi tab control, cara memindahnya seperti itu ya. Oke, saya tutup. Saya akan coba jalankan untuk FRM kasir tab control. Gini jadinya. Sri Rubianti, ini detail informasinya, ini fotonya, data peminjamannya, dan inilah barang terjualnya. Anda lihat bukan 22, bukan semua data intinya, tapi hanya data secara spesifik yang tampil. Jadi barang terjual yang dilakukan oleh Sri Rubianti. Saya lihat saya lihat kasir berikutnya. Nah, ini Naria Rumanian kosong. Ini loh dia alamatnya, fotonya ini. Oh, fotonya belum dikasih ya. Data penjualan ya. Kosong, barang terjual juga kosong. Nah, lihat teman-teman ya. Oke, saya lupa apakah saya udah pernah ngasih contoh cara memasukkan foto. Kalau saya melihat dari sini ada, ini kayaknya udah pernah saya contohkan, tapi nggak ada salahnya kan saya coba lagi. Jadi untuk memasukkan foto teman-teman, saya desain dulu ya. Jadi foto itu komponennya namanya attachment, dimana kan kita tidak menampilkan tidak melakukan penempatan foto secara manual, bahwasanya ini otomatis muncul gitu ya, karena kan saya waktu membuat form kasir itu menggunakan auto nih, yang ini pakai auto, jadi otomatis langsung jadi. Tapi bisa kita telusuri bahwasanya ternyata untuk foto itu dia menggunakan attachment gitu ya. Sedangkan bagaimanakah cara memasukkan fotonya kasir, atau mungkin juga nanti ada pada barang juga. Ini saya coba yang tab kontrol aja ya. Jadi di FRM kasir boleh, ini boleh, terserah, kan sama aja, satu sumber kan itu ya. Cara masukkan foto Anda lihat ya caranya. Mungkin saya tambahkan lagi aja yang kedua, kasir kedua. Saya langsung saya lakukan double klik di sini, di frame-nya ini, klik, lalu kemudian saya add. Dan silakan Anda masukkan file foto yang Anda miliki. Ya, file fotonya apa? Saya juga belum tahu nih, ada punya foto lagi atau enggak. Yang penting kita punya foto, itu oke, bisa masuk sembarang gambar aja ya. Oh ini banyak sekali, ini aja misalkan saya open, kemudian saya oke. Nah gitu jadinya. Kenapa kok jadinya nggak bagus ya, nggak sesuai dengan aslinya ya? Ini kan frame foto rata-rata dibuat adalah bukan bujur sangkar. Jadi frame foto itu rata-rata adalah panjang kali lebar. Dalam ini tinggi ya, tinggi. Itu jadi ini lebih tinggi daripada lebarnya.
Otomatis kalau kita mau nyari mau memasukkan foto, ya kita cari foto yang dimensinya sama. Contoh 3:4 ya. Jadi ini kalau saya ngomong skala ya. Contoh lebarnya 3, tingginya 4. Maka kita cari foto untuk dimasukkan yang ukurannya sama dengan dimensi 3:4. Berapapun pikselnya 3:4 gitu ya. Jadi bukannya bujur sangkar. Ini kan aslinya fotonya bujur sangkar, masuk ke sini maka jadi kayak apa, kencet gitu ya. Oke, jadi gitu cara masukkan fotonya dan lain-lainnya. Oke, teman-teman, cukup saya rasa. Jadi ini komponen terakhir di form yang saya jelaskan. Ya nanti kalau ada komponen lagi yang perlu saya jelaskan ya akan saya tambahkan. Jadi komponen yang terakhir untuk form adalah tab control. Untuk video berikutnya saya akan mulai bahas mengenai objek baru, yaitu objek report atau untuk melaporkan suatu informasi. Oke, cukup video kali ini. Saya rasa selamat mencoba teman-teman semuanya, sehat selalu dan semoga bermanfaat.